Halo semua guys, with me again Wira di NY di Bali Channel. Di tengah kondisi Indonesia saat ini, saya harapkan siapapun kalian yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya untuk sehat tidak harus 3M, tapi ingatlah untuk selalu menjaga kesehatan fisik kalian. Salah satu aktivitas yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kesehatan fisik adalah dengan melakukan kegiatan pendakian. Apalagi kegiatan ini tengah populer saat ini guys. Untuk kalian yang belum pernah melakukan pendakian, percaya deh, saat kalian sudah memutuskan untuk mendaki, di sanalah kalian mulai belajar untuk mengenal batasan dan potensi dirimu sendiri. Apalagi jika kalian termasuk salah satu pendaki pemula, sangat penting untuk kalian mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Alasannya adalah untuk mengantisipasi diri kalian agar tidak menjadi pendaki yang berbahaya. Saya harap dengan nonton video ini kalian bisa tahu dan mengantisipasi diri kalian agar tidak menjadi seorang pendaki yang berbahaya. Karena sejatinya mendaki gunung masuk ke dalam kategori olahraga yang berbahaya. Dan inilah tanda-tanda bahwa kalian masuk ke dalam kategori pendaki berbahaya. Berbahaya bagi diri kalian sendiri dan juga bagi teman-teman pendaki lainnya. Maka simaklah video ini sampai selesai. Yang pertama, sok jagoan. Sikap sok jagoan ini nyaris selalu menjadi penyebab utama musibah pada para pendaki pemula. Dengan alasan mencari tantangan, para pendaki pemula ini mencari jalur baru di luar jalur resmi yang ditetapkan. Parahnya, seringkali mereka melakukan ini tanpa kemampuan navigasi yang baik. Jangankan GPS dan peta topografi, sekedar kompas pun kalian tidak bawa. Lalu, apa yang dapat kalian andalkan? Maka, petualangan mereka pun biasanya berakhir di dasar jurang. Maka kedinginan di lembah atau syukur-syukur jika beruntung ditandu oleh tim SAR dan dibawa ke rumah sakit. Ingatlah, membuka jalur baru itu juga berarti kalian merusak konservasi. Otomatis kalian sudah mengganggu kehidupan liar dan ekosistem yang ada di gunung tersebut. Para pendaki berpengalaman pun tidak akan melakukan hal ini dengan sembarangan. Mereka akan melakukannya selain untuk kepentingan penelitian dan juga ilmu pengetahuan. Yang kedua, perlengkapan yang berlebihan. Tidak peduli lokasi dan waktu atau tingkat kesulitan pendakian, yang harus kalian bawa selama pendakian haruslah tepat. Jangan sekali membawa barang-barang yang tidak diperlukan. Seringkali saya melihat banyak pendaki pemula yang membawa barang-barang serba berlebihan. Baju ganti yang berlebihan, makanan yang serba berlebihan, hingga perlengkapan yang seharusnya tidak dibawa malah dibawa sehingga membebani tas ransel kalian. Akhirnya mereka pun malah menyepelekan hal yang terkecil seperti suplai air minum. Mereka terkadang menyepelekan ini karena dianggap sebagai beban yang sangat berat untuk mereka. Sebenarnya kalian cukup memperhatikan hal-hal yang paling mendasar untuk dibawa saat melakukan pendakian. Suplai air minum yang cukup, kotak P3K, tabir surya atau anti serangga, senter, dan makanan seperlunya. Setelah itu, kalian juga harus ingat untuk membawa pakaian cadangan dan juga jas hujan untuk mengantisipasi cuacanya yang sedikit berubah-ubah di gunung. Tempat berlindung seperti tenda dan shelter, serta alat tidur dan juga matras. Identitas diri juga penting. Dan yang terakhir adalah alat komunikasi atau navigasi seperti smartphone ataupun smartwatch yang sudah ada built-in GPS-nya. Ketiga, packing yang buruk. Packing atau mengepak barang dalam ransel adalah seni yang harus dikuasai oleh setiap pendaki gunung. Seluruh barang bawaan harus kalian masukkan ke dalam ransel. Karena medan yang sulit, tidak boleh ada satupun benda yang tergelantung di luar ransel selain botol air minum. Tangan kalian juga harus bebas karena harus memegang trekking pole. Atau mungkin berpegangan meniti akar-akar atau ranting-ranting pohon jika dibutuhkan. Maka kalian bisa melihat para pendaki berbahaya. Tidak jarang kalian temui mereka menggantung panci dan juga alat masaknya di luar ransel. Tangan mereka menenteng sleeping bag ataupun jaket dan juga speaker. Ransel mereka tidak dilapisi lagi dengan cover bag. Pakaian di dalam ransel juga tidak dilapisi oleh plastik. Akhirnya, ketika terjadi hujan, semua pakaian mereka, jaket, dan juga sleeping bag dan alat tidur lainnya menjadi basah. Padahal sangat penting untuk menjaga pakaian dan baju ganti kalian untuk tetap kering
ketika mendaki gunung. Jika kalian tidur dalam keadaan basah, dapat mengakibatkan hipotermia. Inilah salah satu penyebab utama kematian seorang pendaki gunung ketika suhu tubuh turun secara drastis. Maka jangan pernah anggap enteng teknik mengepak barang. Ini merupakan hal paling mendasar namun sangat disepelekan oleh para pendaki pemula dan juga para pendaki berbahaya ini. Keempat, perhatikanlah kondisi alam dan juga cuaca. Sangat penting untuk mengetahui seperti apa kondisi cuaca dan juga kondisi alam sebelum kalian melakukan pendakian. Namun sayangnya, kebanyakan para pendaki pemula dan juga para pendaki berbahaya malah menyepelekan hal ini. Prinsipnya adalah asal ada kesempatan, mari kita gaskan. Benar kan? Ini tidaklah salah, namun akan sangat berbahaya kalau dilakukan di saat yang tidak tepat. Hingga akhirnya mereka terjebak di tengah hujan dan juga badai petir. Kemudian cuaca yang buruk akan berakibat sangat fatal bagi kalian para pendaki. Yang ditakutkan adalah selama perjalanan kemungkinan akan ada bahaya tanah longsor, kehilangan jalur, hingga gejala hipotermia. Maka mulailah untuk melakukan berbagai pertimbangan sebelum melakukan pendakian. Cek dulu kondisi cuaca di lokasi pendakian dan tentunya hindari bulan-bulan yang kemungkinan memiliki intensitas hujan yang sangat tinggi. Itulah beberapa gunung menutup pendakiannya ketika bulan atau musim penghujan. Yang kelima, ini parah sih namun lucu di saat yang bersamaan dan kemungkinan benar-benar terjadi. Hipotermia bukan kesurupan. Pendaki pemula yang mendaki tanpa ilmu dan hanya berbekal semangat tanpa perlengkapan yang memadai benar-benar sangat berbahaya. Karena sebagian besar tidak tahu apa itu ilmu P3K. Apa itu P3K? P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Maka sering terjadi salah kaprah ketika di lapangan. Para penderita hipotermia, korban biasanya akan menggigil dan kehilangan kesadaran, lalu mulai berbicara ngelantur. Karena nyerocos terus-menerus dan secara tidak karuan, sangat sukar bagi mereka yang hipotermia ini untuk diajak berkomunikasi. Di kebanyakan kasus, teman-temannya malah menyangka si korban ini kesurupan. Seringkali tindakan yang pertama kali mereka lakukan adalah membacakan doa untuk mengusir setan tentunya. Ini tidaklah salah guys, tapi lebih ke keliru tepatnya. Seharusnya tindakan yang pertama kali kalian lakukan ketika menemukan korban hipotermia adalah segera lakukan pertolongan pertama, yaitu ganti pakaiannya dengan pakaian kering. Masukkan korban ke dalam sleeping bag yang sudah dihangatkan. Kalian juga dapat menaruh beberapa botol air panas ke dalam sleeping bag tersebut dan ada baiknya lapisi juga korban dengan selimut darurat yang umumnya terbuat dari aluminium foil. Kemudian, jaga kondisi lingkungan sekitar agar tetap hangat. Nah, ketika kondisi korban sudah mulai membaik, kalian bisa memberikannya makanan hangat sedikit demi sedikit. Dan hindari untuk memberikan kopi dan juga minuman keras seperti alkohol. Setelah itu, ingatlah untuk selalu berdoa agar semua anggota diberikan keselamatan. Ini baru benar. Yang keenam, kalian yang tanpa persiapan. Sekali lagi, perlu dicatat bahwa mendaki adalah olahraga yang sangat beresiko. Maka dari itu, sebelum melakukan aktivitas ini, ada baiknya kalian mempersiapkan diri dan juga kondisi fisik kalian dan juga kesehatan masing-masing. Apalagi ketika kalian mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, tubuh kalian harus cepat menyesuaikan diri dengan jumlah oksigen yang mulai menipis dan cuaca serta suhu yang dapat berubah-ubah. Pastikan kondisi fisik kalian dalam keadaan prima karena banyak para pendaki pemula mengalami hipotermia dan kram otot karena mereka naik gunung tanpa persiapan fisik dan mental sebelumnya. Hanya mengandalkan tekad dan kemauan, mereka paksakan diri dan juga batas kemampuan fisiknya hingga akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Yang terakhir ini adalah tipe yang paling menyebalkan. Dia adalah aku si cepat. By the way, ini bukanlah si cepat kurir online shop itu ya guys. Ini adalah ciri khas para pendaki berbahaya yang sangat umum untuk ditemui. Apalagi yang masih berusia muda. Mereka selalu bergerak dengan cepat, jalan serba tergesa-gesa, dan menjadikan naik gunung seolah-olah lomba lari menuju ke puncak. Dan malu ketika menjadi yang paling belakang karena sering dianggap sebagai yang terlemah dalam tim. Karena itu, biasanya waktu tempuh ke puncak akan menjadi sangat singkat. Baru setelah perjalanan turun, aneka masalah akhirnya datang menghampiri mereka. Kehabisan tenaga, cedera otot, kulit kaki yang memar karena gesekan dengan sepatu, hingga kecelakaan dan kehilangan arah menjadi sebuah ancaman untuk mereka. Idealnya, ketika mendaki, ada seorang swiper yang berjalan paling belakang. Orang ini adalah mereka yang paling kuat dan paling bisa diandalkan dalam grup. Tugasnya adalah untuk menyapu seluruh anggota tim dan memastikan mereka tidak ada yang keteteran ataupun tertinggal di belakang. Namun sayangnya dalam rombongan pendaki berbahaya tidak ada satupun yang mau menerima tugas ini. Egois? Tentu saja. Siapa yang mau dicap sebagai manusia paling lemah dan menjadi bahan olok-olokan dalam tim? Jadi swiper seringkali dianggap sebuah pekerjaan hina. Akhirnya para pendaki berbahaya ini pun berlomba-lomba untuk menjadi yang paling pertama sampai ke puncak dan yang paling pertama ketika turun ke kaki gunung. Aku si cepat. Begitulah gelar kehormatan yang akan dia miliki. Namun tanpa sadar, bisa saja kamu meninggalkan teman dan sahabatmu yang kelelahan hingga akhirnya tersesat dan yang paling buruk adalah mati di atas gunung. Sudah sangat banyak contoh fatal dari sikap egois ini. Padahal kalian tidak akan mendapatkan apapun dari gelar tersebut. Maka berhentilah dan mulai perhatikan kawan dan juga kondisi di sekitarmu. Oke guys, kurang lebih itulah tanda-tanda bahwa dirimu adalah pendaki berbahaya. Marilah kita mulai untuk belajar mempersiapkan segala sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Meskipun sangat sepele, janganlah dilupakan. Karena itu semua menunjukkan bahwa kita peduli dengan keselamatan diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika ada kritik dan saran dan tambahan dari kalian, mari kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share, dan pastikan untuk subscribe channel ini sebagai dukungan untuk saya dalam membuat konten-konten selanjutnya. Oke dah, Wira pamit undur diri, and see you on the next video guys.